Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Sudah sarapan semua, Kak? sudah. Sudah. Baik, berarti Oke, semangat ya semua belajarnya hari ini. Baik, semangat. pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu materi prinsip desain media pembelajaran. Nah, kalian tahukah kenapa prinsip media pembelajaran ini penting untuk kita pelajari? Ada yang tahu? Belum tahu. Oke, Tidak. baik. Kenapa sih prinsip media pembelajaran ini penting? Karena media pembelajaran ini bukan hanya sekedar sebagai alat bantu untuk guru mengajar, tetapi sebagai jembatan agar pesan pembelajaran sampai ke kalian dengan jelas, menarik dan mudah dipahami. Gitu. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini supaya tidak membosankan, kita belajar dengan metode diskusi ya. Jadi nanti kalau Ibu menjelaskan, terus kalian ada yang mau bertanya, eh, silahkan mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Oke? Oke, Ibu. Baik. Kalian tahu nggak sub-sub materi yang akan kita bahas pada kali ini, pada materi prinsip desain media pembelajaran? Belum tahu, Bu. Oke. Nah, jadi pada prinsip desain media pembelajaran ini ada 4 submateri. Yang pertama ada prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua ada prinsip keterlibatan siswa. Yang ketiga ada prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Dan yang keempat itu ada konsisten dan keterbacaan. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa sih prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ini? Jadi, prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ini merupakan semua komponen dalam pembelajaran, mulai dari kegiatan, metode, media, hingga evaluasi. Nah, ini tuh harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuannya tidak sesuai atau tidak jelas dan medianya tidak sesuai, maka pembelajaran itu bisa melenceng atau keluar dari konteks tujuan pembelajaran yang kita perlukan begitu. Nah, adapun contohnya, eh, contohnya itu jika tujuan pembelajarannya itu siswa dapat menulis laporan percobaan secara sistematis, maka adapun materi yang disajikan itu harus membahas cara menulis laporan. Terus kita bisa menggunakan metode pembelajarannya itu berupa praktik membuat laporan dari percobaan yang dilakukan dan penilaiannya harus berupa evaluasi kemampuan siswa membuat laporan. Jadi bukan hanya tes teori saja. Mungkin dari penjelasan tentang prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran ada yang kurang jelas atau menanyakan? Oke, silahkan, Fani. Eh, Bagaimana kalau apa dampaknya jika proses pembelajaran itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan? Bisa juga ditambahkan contohnya, Ibu? Oke, baik. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Fani sesuai Saya, apa Bu. yang kan? Oke, silahkan Hikmah. Ya, jadi pertanyaan dari
Fani itu apa dampaknya jika proses pembelajaran ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian disertakan dengan contohnya. Jadi, jika proses pembelajaran ini tidak sesuai dengan tujuannya, maka tujuan ini tidak tercapai sehingga siswa hanya menguasai sedikit materi saja. Kemudian hasil belajarnya ini tidak bermakna, kemudian motivasinya menurun dan penilaiannya tidak menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Contohnya itu seperti ketika tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini topiknya itu mahasiswa mampu menulis tes deskripsi. Tetapi guru hanya menjelaskan teori tanpa memberi latihan menulis. Akibatnya itu bisa saja siswa ini hanya hafal definisi teks deskripsi, tapi tidak menulisnya dengan benar. Dan siswa ini bisa merasa kayak bosan nih, karena tidak paham akan manfaat dari teks deskripsi ini. Kemudian penilaian akhirnya itu tidak mencerminkan kemampuan siswa. Dengan demikian, pembelajaran ini tidak menjadi efektif. Seperti itu. Oke, jawabannya sudah tepat ya. Jadi, kalau pembelajarannya itu tidak sesuai dengan tujuan, maka proses pembelajarannya itu jadi tidak terarah. Nah, itu tadi yang sudah disampaikan sama temannya. Jadi, akibatnya itu siswa itu hanya paham tentang teori, tetapi dia tidak bisa menerapkan di kehidupan nyata. Jadi waktu belajarnya juga terbuang dan penilaiannya juga tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi tujuan materi, metode dan penilaian harus selalu sejalan agar pembelajaran itu benar-benar efektif. Begitu. Mungkin dari Fani sudah jelas? Ya, sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu Ibu yang tanya ke kalian. Berarti kalian sudah paham ya. Jadi kalau tujuan pembelajarannya itu siswa mampu membuat puisi bertema lingkungan, kira-kira media apa yang cocok digunakan? Apakah teks cerpen atau contoh puisi bertema lingkungan? Yang paling cocok digunakan itu Ibu, contoh puisi bertema lingkungan. Betul sekali, karena di sini kan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membuat puisi bertema lingkungan. Jadi yang paling sesuai itu contoh puisi bertema lingkungan. Nah, jadi tujuan pembelajaran tuh harus sesuai dengan kesesuaian pembelajaran begitu. Oke, kita lanjut ya ke prinsip keterlibatan siswa. Ada yang tahukah apa itu prinsip keterlibatan siswa? Oke, Ibu jelaskan. Jadi, prinsip keterlibatan siswa itu merupakan konsep dalam pembelajaran yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif, emosional, dan kognitif siswa dalam proses belajar. Nah, keterlibatan siswa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mohon maaf di PPT-nya kurang 1, harusnya ada 3. Yang pertama itu ada keterlibatan perilaku. Nah, keterlibatan perilaku itu jadi seperti siswa ini aktif untuk bertanya, menjawab, atau mengerjakan tugas. Selanjutnya ada keterlibatan kognitif. Jadi keterlibatan kognitif ini siswa aktif berpikir, menganalisis, dan menghubungkan informasi. Dan yang ketiga ada keterlibatan emosional. Jadi keterlibatan emosional itu siswa merasa senang, tertarik, dan termotivasi dalam belajar. Nah, kalau siswa hanya pasif, pembelajaran itu kurang bermakna begitu. Makanya perlu sekali adanya ini
keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, adapun contohnya, kita bisa menggunakan namanya metode problem based learning. Jadi, misalnya nih, siswa diminta memecahkan masalah dari sebuah kasus. Nah, selanjutnya kita menghadirkan media interaktif seperti simulasi berbentuk kuis online. Nah, itu kita bisa menggunakan misalnya quizzes seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa memberikan kesempatan untuk berdiskusi kelompok. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas untuk penjelasan di prinsip keterlibatan siswa ini? Sudah jelas, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Nah, jadi prinsip kesederhanaan itu konsep yang menekankan pentingnya membuat sesuatu menjadi sesederhana mungkin tanpa mengurangi makna, fungsi, dan tujuan utamanya. Selanjutnya ada prinsip kejelasan. Jadi prinsip kejelasan itu konsep yang menuntut agar pesan dan informasi yang disampaikan dipahami dan tepat oleh penerima. Nah, jadi prinsip kesederhanaan dan kejelasan ini prinsip ini menekankan agar media tidak rumit, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Adapun contohnya nih, dalam penulisan teks gunakan kalimat singkat dan menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dipahami. Selanjutnya, untuk penyajian materi, susun dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Jadi, bisa juga kita membuatnya itu deduktif, yaitu dari umum ke khusus. Selanjutnya yaitu untuk penjelasan konsep kita bisa menggunakan contoh yang nyata atau konkret. Misal, kita kan berada di Sulawesi Selatan. Jadi kita kalau mau ngambil contoh, kita ambil contoh yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu misalnya Kesultanan Sultan Hasanuddin yang kayak seperti itulah kita ngambilnya yang kalian familiar seperti itu. Nah, adapun contohnya, contoh perbandingan kalimatnya seperti ini yang kurang baik, misalnya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses yang ada. Nah, untuk supaya lebih baik dan lebih efisien dan tidak bertele-tele, kita bisa mengganti menjadi untuk meningkatkan efektivitas kerja, evaluasi seluruh proses perlu dilakukan. Oke. Nah, prinsip kesederhanaan dan kejelasan dalam pembelajaran itu dua prinsip penting yang membantu memastikan materi dan proses belajar itu mudah dipahami oleh siswa. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya terkait materi ini. Ibu, Ya, silahkan Nur Asmi. apa saja resiko atau konsekuensi yang dapat muncul apabila prinsip kesederhanaan tidak diterapkan dalam penyusunan materi pembelajaran? Baik Ibu, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan dari temannya? Hai, Ibu. Oke, silahkan Adika. Baik, kan tadi pertanyaannya apa saja resiko atau konsekuensi yang dapat muncul apabila
kesederhanaan itu telah diterapkan dalam penyusunan materi pembelajaran. Nah, jadi jika prinsip kesederhanaan itu tidak diterapkan dalam pembelajaran, dalam materi pembelajaran, maka materi ini akan sulit dipahami oleh siswa, bisa menimbulkan kebingungan atau miskonsepsi serta membuat beban kognitif siswa menjadi berlebihan. Jadi hal ini tuh dapat menurunkan motivasi belajar siswa karena siswa itu kesulitan dalam belajar dan cepat merasa bosannya. Tujuan pembelajaran yang tadi itu tidak tercapai karena materi terlalu rumit, justru menjadi hambatan bagi siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tambah dikit. Jika prinsip kesederhanaan itu tidak diterapkan, jadi guru itu juga kesulitan dalam menyampaikan materi dengan efektif. Nah, materi yang terlalu rumit bisa membuat waktu pembelajaran habis hanya untuk atau penjelasan yang terlalu berbelit-belit. Nah, selain itu, siswa dengan kemampuan berbeda akan semakin tertinggal karena tidak semua mampu menjelaskan terlalu kompleks. Nah, itulah kenapa kita harus buat itu menjadi tidak berbelit-belit dan kayak tidak mutar-mutar dan kita menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, itu akibatnya kalau kita terlalu kompleks dalam menjelaskan, itu juga akan terjadi kesenjangan pemahaman di kelas dan tujuan pembelajaran sulit tercapai secara merata. Nah, begitu. Jadi kita guru juga harus sesuaikan untuk menyampaikan materi dengan efektif dengan cara tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Jadi pokoknya harus dikemas sesederhana mungkin supaya mudah dipahami. Sampai sini bagaimana Nur Asmi? Apakah sudah menjawab pertanyaannya atau masih kurang atau masih ada yang kurang dipahami? Sudah sangat jelas, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama Asmi. Oke, selanjutnya Ibu yang bertanya ya. Dari kalimat yang tadi Ibu kasih contoh, mana yang dipahami? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Ibu ulang ya. Itu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, maka kalimat kedua, untuk meningkatkan efektivitas kerja, evaluasi seluruh proses perlu dilakukan. Kira-kira ada yang bisa menjawab yang mana yang mudah dipahami dan kenapa? Yang mudah dipahami itu, Ibu. Yang kedua, Oke, kenapa? karena bahasanya lebih sederhana, Ki, dan tidak terlalu panjang, jadi langsung dimengerti apa maksudnya. Oke. Oke, Musneni. Oke. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan terkait contoh perbandingan kalimat. Nah, menurut kalian nih, yang mana yang lebih efisien? Yang kalimat pertama atau yang kalimat kedua? Yang kalimat kedua kan? Nah,
Kenapa kalimat kedua? Karena penggunaan kata yang tepat dan mudah dimengerti itu apa ya? Karena nggak bertele-tele begitu loh, langsung ke intinya. Jadi yang kalimat kedua kan penggunaan katanya juga nggak rumit dan lebih umum dibaca seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu prinsip konsistensi dan keterbacaan. Ada yang tahu apa itu prinsip konsistensi dan keterbacaan? Guys, nggak ada kah slide berikutnya? Oke, jadi kan Ibu tadi sudah menjelaskan contoh dari dua kalimat yang kurang baik dan yang lebih baik. Nah, seperti kita lihat yang lebih baik ini untuk meningkatkan efektivitas kerja, evaluasi seluruh proses perlu dilakukan. Kenapa dia bisa dibilang lebih baik? Karena penggunaan katanya itu tepat dan mudah dimengerti, tidak bertele-tele seperti itu. Dan kata-kata yang digunakan itu juga tidak rumit dan mudah dipahami untuk pembaca secara umum. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang materi selanjutnya yaitu prinsip konsistensi dan keterbacaan. Nah, jadi prinsip konsistensi dan keterbacaan itu media yang baik harus konsisten dalam penggunaan huruf, warna, dan tata letak supaya tidak membingungkan siswa. Selain itu, keterbacaan sangat penting agar isi mudah dipahami. Jadi kita gunakan ukuran huruf yang cukup besar. Selanjutnya kita hindari terlalu banyak warna yang mencolok agar lebih enak dipandang oleh mata. Selanjutnya pastikan struktur penulisannya itu seragam. Jadi seperti halnya contohnya nih ada satu slide misalnya warnanya itu warna-warni, terus hurufnya itu kecil, baru acak-acakan. Nah, dan yang satunya itu fontnya besar, rapi, dan warnanya itu seragam. Dan kalau bentuknya seperti itu, kira-kira menurut kalian yang mana yang lebih kalian suka? Yang kedua kan untuk font yang besar, terus warnanya seragam, terus rapi. Pasti kalian lebih suka yang kedua kan karena lebih enak dipandang, lebih enak dibaca karena ukuran fontnya besar dan itu juga bikin kita menarik begitu. Nah, mungkin dari teman-teman terkait materi prinsip konsistensi dan keterbacaan ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Putri. Baik. Mengapa konsistensi itu penting dalam desain media pembelajaran? Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Putri, dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Saya, Bu. Oke, silahkan Risna. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya, mengapa konsistensi itu penting dalam desain media pembelajaran? Jadi karena bisa membantu kita sebagai peserta didik lebih mudah memahami dan menggunakan media tanpa
tanpa kebingungan dengan tampilan, warna, font maupun tata letak yang seragam. Siswa atau kita itu bisa fokus pada materi, bukan pada cara mengoperasikan media. Selain itu, konsisten juga memperjelas pesan yang ingin disampaikan serta menciptakan kesan yang rapih dan profesional sehingga proses belajar itu menjadi lebih nyaman dan efektif. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, jawabannya sudah benar ya. Jadi memang konsisten itu memang membuat siswa lebih mudah memahami isi media tanpa harus terganggu oleh hal-hal teknis seperti warna, font, atau tata letak yang berubah-ubah. Nah, selain itu, konsisten itu penting untuk membangun alur berpikir yang runtut. Nah, jika setiap slide, halaman, atau bagian media ditampilkan dengan pola yang sama, siswa itu akan lebih cepat menangkap struktur materinya. Jadi kayak karena dia runtut, kita lebih mudah untuk menangkap apa yang ingin disampaikan. Betul tadi yang disampaikan oleh Risna. Nah, betul juga. Tadi konsisten itu mencerminkan profesionalitas guru. Karena media yang rapi dan seragam itu menumbuhkan kepercayaan diri siswa bahwa materi yang dipelajari memang disiapkan dengan baik. Bagaimana Putri? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama Putri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya terkait pembelajaran kita hari ini. Oke, baik kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, hari ini kita sudah membahas 4 prinsip penting dalam desain media pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, yang kedua itu keterlibatan siswa, yang ketiga itu ada kesederhanaan dan kejelasan, dan yang keempat ada konsistensi dan keterbacaan. Kalau prinsip-prinsip ini diterapkan, maka media pembelajaran itu bisa lebih efektif, menarik, dan membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Oke, sebelum kita akhiri, coba sama-sama, siapa yang bisa menyebutkan keempat dari submateri yang sudah kita bahas pada hari ini? Mungkin dari Putri dulu. Yang pertama itu ada apa? Atau dari teman-teman yang lain yang bisa menjawab submateri yang kita bahas hari ini? Saya, Bu. Iya, silahkan Hikmah. Jadi submateri kita hari ini itu ada 4. Yang pertama itu prinsip kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu prinsip keterlibatan siswa. Yang ketiga prinsip kesederhanaan dan kejelasan. Dan yang terakhir itu ada prinsip konsistensi dan keterbacaan. Oke, baik. Betul sekali Hikmah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau apa yang sudah kalian tangkap dari penjelasan kita hari ini, hasil diskusi kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan mungkin pengertian dari keterlibatan siswa atau apa, silahkan. Baik, berarti kalau sudah tidak ada, berarti semuanya sudah paham semua kan pembelajaran kita hari ini terkait materi kita, yaitu prinsip desain media pembelajaran. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan juga saat membuat media atau saat belajar mandiri. Mungkin
itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sampai jumpa minggu depan.